Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Jayanti dari kelompok 6 yang judul makalahnya Pendidikan Seumur Hidup. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Tuti Nuryati selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami. Baiklah, langsung saya jelaskan tentang konsep pendidikan seumur hidup. Dalam konsep pendidikan seumur hidup, pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan dan yang tidak dilembagakan saling mengisi dan saling memperkuat. Philip H. Combs mengklarifikasi pendidikan ke dalam 3 bagian, yaitu pendidikan informal atau pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan, pendidikan formal atau pendidikan sekolah, dan pendidikan non-formal, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan ialah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar. Pada umumnya tidak teratur dan tidak sistematis sejak seorang lahir sampai mati, seperti di dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, atau di dalam pergaulan sehari-hari. Walaupun demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan seseorang karena dalam kebanyakan masyarakat, pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan berperan penting melalui keluarga, masyarakat, dan pengusaha. Pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang yang dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Akan tetapi saat ini sekolah bukan satu-satunya tempat bagi setiap orang untuk belajar, namun kita menyadari bahwa sekolah merupakan tempat dan periode yang sangat strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina seseorang dalam menghadapi masa depannya. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah semua untuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan berencana di luar kegiatan persekolahan. Bagi masyarakat Indonesia yang masih banyak dipengaruhi oleh proses belajar tradisional, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan akan merupakan cara mudah sesuai dengan daya tangkap rakyat dan mendorong rakyat menjadi belajar, sebab pemberian pendidikan tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan para peserta didik. Calon peserta didik pendidikan luar sekolah yang dilembagakan yaitu A. Pendidikan usia sekolah yang tidak pernah mendapat keuntungan atau kesempatan memasuki sekolah. B. Orang dewasa yang tidak pernah bersekolah. C. Peserta didik yang putus sekolah baik dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. D. Peserta didik yang telah lulus satu sistem pendidikan sekolah tetapi tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. E. Orang yang telah bekerja tetapi ingin menambah keterampilan lain. Jadi, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan dapat memperkuat pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan. 2. Pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. 1. Tinjauan ideologis. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 2. Tinjauan sosiologis. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang ditemukan masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup kepada orang tualah yang menjadi solusi dari masalah tersebut. 3. Tinjauan filosofis. Di negara-negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan memahami fungsi perintah, DPR, MPR, dan sebagainya karena pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang atau masyarakat. 4. Tinjauan teknologi. Di era globalisasi sekarang ini tampaknya dunia dilanda oleh eksploitasi atau ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, tinjauan psikologis dan pedagogis. Dalam kerangka ini, pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal sepanjang hidup. Konseptualisasi pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Yang keenam, tinjauan ekonomi. Di negara yang sedang berkembang, sebagian besar penduduk dalam keadaan buta huruf dan kurang pendidikan. Bahkan sebagian yang telah berpendidikan tidak mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sesuai dengan kemajuan zaman. Cara yang paling efektif untuk keluar dari lingkungan setan kemelaratan yang menyebabkan kebodohan dan kebodohan yang menyebabkan kemelaratan ialah melalui pendidikan. Yang ketujuh,
tinjauan politik, pemerataan demokrasi dan hak pilih dalam rangka pemerintah yang demikian menurut kedewasaan warga dalam kehidupan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi makin lama makin penting, dan ini menjadi tugas pendidikan dalam rangka pendidikan seumur hidup. Sekian, terima kasih. Ketiga, dasar-dasar, tujuan, dan implikasi pendidikan seumur hidup. A. Dasar-dasar itu terbagi menjadi beberapa. 1. Dasar-dasar filosofis. Manusia sebagai makhluk pribadi, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk susila. Yang kedua, dasar-dasar psikologis. Potensi-potensi dan kesadaran rohanian baik segi pikir, rasa, kerasa, cipta maupun rohani. Potensi-potensi dan kesadaran jasmaniah, yakni jasmani yang sehat dengan panca indera yang normal yang secara filosofis bekerja sama dengan sistem saraf dan kejiwaan. Yang ketiga, dasar-dasar sosial budaya. Dimensi sosial budaya itu mencangkup A. Tata nilai warisan budaya bangsa yang menjadi filsafah hidup rakyatnya seperti nilai ketuhanan, kekeluargaan, dan alam semesta. Namun manusia Indonesia terbina pula oleh tata nilai sosial budayanya sendiri. Yang B. Nilai-nilai filsafah negaranya, yakni Pancasila. Yang C. Nilai-nilai budaya dan tradisi bangsanya. Yang B. Tujuan untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodratannya, hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaan seoptimal mungkin. Yang kedua, berlangsung selama manusia hidup seirama dengan pertumbuhan kepribadian manusia yang bersifat dinamis. C. Implikasi. 1. Pengertian implikasi, yaitu akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Jadi sesuatu yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan dan keputusan. Yang kedua, segi-segi implikasi. Yang A. Manusia seutuhnya sebagai subjek didik atau sasaran didik. Yang B. Proses berlangsungnya pendidikan, yakni waktunya seumur hidup manusia. Yang ketiga, materi didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Natasha akan membacakan poin keempat, yaitu eksistensi pendidikan seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh manusia sejak manusia ada di dunia ini. Namun secara konsepsional, lifelong education merupakan suatu konsep baru dalam pendidikan. Secara konsepsional dan kesadaran akan segala konsekuensinya baru dirasakan dan disadari pada dekade akhir 60-an. Menurut konsep lifelong education, pendidikan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pendidikan akan selalu berlangsung dalam totalitas kehidupan, di dalam keluarga, suku bangsa, melalui agama, masjid, gereja, sekolah formal, organisasi-organisasi kerja, organisasi pemuda, membaca buku, mendengarkan radio, dan lain-lain. Pada abad ke-19, sekolah merupakan suatu lembaga formal yang diperuntuk bagi anak-anak yang harus taat pada disiplin dan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat dan kaku. Sekolah merupakan suatu keharusan dan dianggap sebagai penyebab utama kemajuan masyarakat dan industri yang sangat cepat. Menurut Hamel pada waktu itu, kehidupan seseorang dibagi pada 3 periode yang terpisah satu sama lainnya, yaitu yang pertama, sekolah dan belajar, kehidupan yang aktif, dan usia lanjut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjut pada poin 5. Strategi pendidikan seumur hidup. Ada strategi dalam rangka pendidikan seumur hidup menurut Prof. Soleiman Yusuf, yaitu A. Konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk mengorganisasi dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan, yang berarti pendidikan akan meliputi seluruh rintangan usia. 2. Konsep belajar seumur hidup berarti pelajar belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk pelajar, dan angan-angan pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. 3. Konsep
pelajar seumur hidup. Yang dimaksud adalah orang-orang yang menyadari dirinya adalah pelajar seumur hidup. Dengan belajar dengan cara logis untuk bisa menghadapi dan mengatasi semua tantangan dalam hidupnya. 4. Kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Kurikulum didesain sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara berurutan melaksanakan belajar seumur hidup. B. Arah pendidikan seumur hidup. Umumnya diarahkan pada orang dewasa dan anak-anak dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan mereka yang sangat dibutuhkan dalam hidupnya. 1. Pendidikan seumur hidup pada orang dewasa. Membutuhkan pendidikan seumur hidup ini dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup mereka sepanjang masa. 2. Pendidikan seumur hidup bagi anak-anak merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan karena anak akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa nantinya dengan segi kelebihan dan kekurangan. Terima kasih.